Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo para pejuang, gimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Selamat datang di podcast Ulas Balik, episode pertama dalam rangkaian acara Bibit Jurusan Keres 10. Podcast Ulas Balik bakalan mengupas kisah perjuangan para pejuang perguruan tinggi kedinasan. Siapa dan bagaimana narasumber kita pada kali ini? Bersama saya Dewi Kencana, langsung saja kita sapa narasumber kita hari ini. Halo Mbak Lala. Halo, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik, alhamdulillah sehat. Halo Mbak Dewi. Halo, oke. Berarti sekarang posisinya masih di mana nih Mbak? Aku masih di asrama. Ya, masuk ke bulan ketiga. Wait, asrama mana nih? Teman-teman makin penasaran nggak sih? Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja Mbak Lala boleh intro dulu biar teman-teman makin kenal. Oke. Halo semuanya, halo, selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Kenalin, nama aku Nurlaila Durujati S. Dari Ekamas 57, dulu programnya IPS, kemudian aku sekarang menempuh pendidikan di Politeknik Keuangan Negara STAN, jurusan D4 Manajemen Keuangan Negara. Wah, rupanya anak STAN. Oke, langsung aja nih. STAN, apa sih Mbak sebenarnya STAN tuh? Biasanya kalau kedinasan kan ada di bawah kementerian ya. Nah, kalau STAN sendiri tuh gimana? Boleh dong ceritain dikit-dikit. Oke, jadi aku mau ceritain dulu ya. STAN itu adalah STAN itu Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Nah, setelah diubah jadi Politeknik Keuangan Negara STAN. STAN-nya itu udah gak ada kepanjangannya, tapi jadi Politeknik Keuangan Negara STAN yang dinaungi oleh Kementerian Keuangan. Jadi kita ini di bawah Kementerian Keuangan seperti itu. Bukan setelah tamat akad nikah ya, bukan. Oke. Jadi pada akhirnya nanti lulusan STAN ini diharapkan bisa jadi pekerja di bawah lingkungan Kementerian Keuangan, gitu ya Mbak ya? Amin, ya. Jadi nanti setelah lulus itu kita bisa di bawah Kementerian Keuangan atau di kementerian lain, Mbak. Jadi sekarang bisa di kementerian lain, di bagian yang keuangan gitu. Jadi bisa penggawa keuangan negara di Kementerian Keuangan utamanya, tapi bisa juga dialihkan ke kementerian lain. Itu seperti itu. Kalau boleh tahu nih Mbak, jurusannya tuh ada apa aja sih? Kalau dulu jurusannya ada D1 pajak, D1 bea cukai, pasti kalian juga udah tahu ya semuanya. D1 akuntansi, terus D3 gitu. Nah, 2021 kita itu STAN sendiri berubah, jadi hanya ada tiga jurusan, yaitu D4 Manajemen Keuangan Negara, D4 Akuntansi Sektor Publik, dan D4 Manajemen Aset Publik. Seperti itu. Jadi untuk D1 dan D3 sudah tidak ada. Seperti itu ya ternyata teman-teman. Kita masuk ke pertanyaan klasik dari dasar Mbak. Okay. Apa sih dari STAN-nya sendiri? Apa sih alasan Mbak Lala pilih STAN, merupakan hati di STAN? Untuk STAN sendiri, dari menurut aku ya, dari dulu itu kayak orang-orang tuh kayak berbondong-bondong mendaftar STAN gitu. Aku lihatnya kayak wow, dulu di tahun 2016 di saat kakak aku lulus dari Ekamas juga, Ekamas 53, itu mendaftar STAN juga. Nah, dia itu mendaftar di yang jumlah pendaftarnya adalah 130.000 kalau nggak salah ya waktu itu, dan cuma diterima 6.000 atau 4.000. Nah, wah kenapa nih? Jadi kok jadi kayak favorit banget, ada apa sih gitu kan? Terus ternyata kakak alhamdulillahnya keterima di D1
kepabean lain. Kemudian lagi aku cari tahu lagi tentang stan. Wah, ternyata emang setelah itu langsung ditempatkan gitu untuk di Kementerian Keuangan atau kementerian lain. Dulu aku masih taunya di Kementerian nanti jadi abdi negara gitu kan. Wah, nanti jadi penggawa keuangan negara. Wah, kok kayaknya wah gitu kan. Masih idealis dulu, masih idealis, masih kayak pengen banget gitu. Tapi ya gitulah, ternyata emang kan memang ya cukup menarik hati. Sudah dibuktikan ya sekarang. Iya. Oke, berarti tuh secara gak langsung itu juga jadi motivasi gitu ya Mbak buat Mbak Lala itu impian desain gitu. Kalau selain dari kakak, mungkin ada nggak sih motivasi atau dorongan dari orang lain, hal-hal di luar Mbak Lala gitu? Untuk motivasi sendiri, jujur dari dulu udah pengen banget ya desain kayak, wah nanti kalau desain kayak gitu kan. Udah pengen banget, tapi motivasi lagi karena orang tua ya, jujur dari orang tua semuanya kayak bener-bener dorongnya emang desain gitu. Jadi kayak wah ini bapak sama ibu kayak ngedorong banget nih gitu kan. Ya masa aku kapan lagi gitu mau menuruti mereka, kapan lagi aku bisa. Nah ini waktunya, kayaknya ini waktunya untuk aku bikin. Aduh ngeri banget ya, berarti emang orang tua tuh bisa jadi salah satu alasan kita buat meraih impian gitu ya. Oke. Mbak, kan kalau persiapan ke kedinasan tuh nggak butuh waktu yang sedikit gitu. Kita perlu waktu yang lama. Nah, apa sih yang perlu kita persiapkan sebagai pejuang mimpi desain? Skill dong Mbak, kemarin tuh persiapannya kayak apa gitu? Oke. Sebenarnya kalau persiapan, jujur dulu juga di SMA aku ikut banyak kepanitiaan, organisasi, ikut OSIS juga. Bahkan dari kelas 10 itu masuk TOTI, sampai lulus masih ikut panitia yearbook ya, jadi bendahara yearbook. Nah itu kayak nggak berhenti gitu, jadi masih tetap harus seimbangin aja gitu, tekniknya sih kayak gitu. Terus apalagi ya untuk mungkin ini Mbak pernah ya kalau tes itu ada tes fisik gitu nggak sih sebenarnya? Ya. Nah itu persiapannya gimana sih? Persiapannya dulu dari semenjak kelas 12 aku mulai ada tentornya sendiri, yaitu bapakku sendiri menjadi tentor aku setiap hari. Setiap hari aku pagi dibangunin, digubrak-gubrak, meskipun apapun yang terjadi, pokoknya aku harus bangun, harus lari gitu. Nah lari dulu waktu pertama aku lari tuh nggak usah kecepatannya nggak usah cepet-cepet gitu, tapi seberapa kuat kamu. Nah itu aku keliling hutan sampai sekuatnya, itu mungkin ada kali ya 5 kilo mungkin itu waktu lari pertama itu. Tapi ya memang lari terus tapi kecepatannya kurang gitu. Terus setiap hari lari tapi perlahan ya, misal periode awal itu masih perkenalan lah tubuh kita, kayak seminggu 2 kali gitu. Terus abis itu seiring berjalannya waktu kejar target, terus ketahui dulu kan itu maunya apa, tes fisik itu maunya apa. Misal maunya untuk perempuan itu 2 kilo minimal, oke, kita 2 kilo dalam waktu 12 menit coba. Kalau emang bisa, ayo lebih dari itu, 2,1, 2,2 kayak gitu. Nah tapi itu nggak semudah itu. Jadi waktu dulu aku juga sempat insecure juga ya, karena emang kita tahu di olahraga SMA itu kayak aku sendiri kayak nggak ngerasa aku tuh olahraga gitu. Jadi sampai 3 tahun tuh aku tidak olahraga gitu kan. Terus tubuhnya juga nggak siap gitu. Terus langsung suruh lari, suruh itu. Nah itu harus dibarengi juga sama asupan.
Aku setiap hari minum susu full cream. Minum susu full cream deh. Sorry. Jadi untuk asupannya sendiri, aku setiap hari minum susu full cream itu minimal 3 kali sehari. Karena untuk naikin berat badan aku juga, karena berat badan aku kurang ideal, kurang berat badan. Nah, aku minum susu, harus makan nasi minimal 3 kali, 4 kali atau 5 kali. Jadi minimal 3 kali. Harus makan nasi, protein, susu, kemudian telur rebus. Aku setiap hari dibikinin ibu telur rebus itu 1/4 kilo, setengah kilo gitu. Jadi harus habis dalam sehari. Ya, Wah, keren banget ya, perjuangannya tuh nggak cuma dari Mbak Lala sendiri gitu, tapi juga ya, bahkan satu keluarga mungkin ya ikut ya. Support dari keluarga itu penting banget. Mental, iya, mental, terus dari mental sendiri, dari supportnya, dari material, kayak persiapan itu tuh aku nggak bisa lakuin sendiri, karena aku harus sekolah, aku harus belajar, aku harus latihan di rumah. Yang nyiapin semua telur rebus apa itu tuh ya ibu gitu. Jadi kalau misal kalian nggak ada bisa persiapan itu, kalian bisa manage waktu sendiri. Misal pagi itu kalian udah rebus dulu gitu. Terus aku juga jus wortel dulu karena aku agak minus. Jadi yang satu cerah, yang satu minus. Jadi itu wah gimana ini gitu kan. Mau laser juga wah lumayan ya budgetnya gitu kan. Terus aku setiap hari konsumsi jus wortel. Jadi aku jus wortel, aku chopper gitu wortel, habis itu madu, itu starter kitnya setiap hari, telur rebus, nasi kayak gitu sambil lari. Oke, gitu ya teman-teman, boleh dicatat nih buat para pejuang PKS utamanya ya. Jadi emang perlu latihan fisik, tapi selain itu juga perlu asupan-asupan nutrisi, dan nggak harus dengan kontribusi keluarga, kita sendiri juga bisa tentunya dengan manajemen waktu yang baik gitu ya. Oke, jadi keren banget ya teman-teman. Ternyata kita tuh nggak hanya butuh latihan fisik, tapi juga perlu asupan nutrisi sesuai dengan kebutuhan kita. Gitu. Dan tentu kita juga butuh bantuan support dari keluarga, tapi nggak harus, karena teman-teman sendiri bisa pasti untuk menyiapkan dirinya sendiri dengan manajemen waktu yang baik tentunya. Ini baru persiapannya aja udah menarik ya. Boleh dong, mungkin Mbak Lala kalau berkenan ceritain nih suka dukanya selama persiapan sampai tes. Karena kalau nggak salah dengar Mbak Lala sempat mengundurkan diri padahal jadi siswa yang bisa mendaftar di SNMPTN ya, bahkan top 3 tuh. Gimana nih ceritanya Mbak? Suka dukanya, penasaran banget kan ya? Baik, cerita suka dan duka pasti itu yang paling terkenal, paling menarik buat diri sendiri mungkin, atau mungkin bisa diceritakan di kesempatan ini. Untuk suka dukanya dari SNMPTN. SNMPTN itu kata yang benar-benar kita untuk kelas 12 tentunya ya kayak benar-benar SNMPTN gitu kan. SNMPTN dulu aku ya memang betul eligible di top 3, tapi sayang banget itu harus mundur dari itu semua, harus melewati itu semua. Udah harapannya udah nol, karena dulu setiap hari itu aku emang pengen banget SNMPTN gitu, tapi aku juga di belakang aku kayak ada stand gitu, ayo aku mau kamu perjuangin aku gitu kan. Terus oke gitu. Nah, pengumuman eligible SNMPTN itu Desember, aku ingat banget waktu itu. Kemudian abis itu setelah itu ada grup SNMPTN Ekamas gitu kan, aku masuk. Habis itu Bapak Srianta yang mengurus SNMPTN waktu itu, aku ingat banget ngumumin kalau
misal ada yang mengundurkan diri, karena mungkin pasiennya tahu ya, ada sekolah kedinasan yang emang nggak boleh ikut SNMPTN. Waktu itu siapa yang mau mundur boleh, tapi Bapak kasih waktu 1 kali 24 jam dengan prosedur bla 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 yang panjang banget. Salah satunya adalah mengirimkan surat pernyataan pengunduran diri dan ditandatangani di atas materai, dan itu kalau sudah dikirimkan ke sekolah tidak bisa ditarik kembali. Bayangin gimana? Aduh, ini suatu keputusan yang cukup sulit gak sih Mbak? Berat banget. Waktu itu udah aku kirim itu WA message dari pasienta ke Bapak dan Ibu. Ini gimana? Ini mau gimana gitu kan? Entah itu, udah itu cekcok bener-bener kita kayak aku udah nangis, sedih banget. Terus Bapak sama Ibu juga punya pilihan yang berbeda, dan aku di tengah-tengah udah nangis. Aku kayak, aku mau kemana? Kalau aku milih SNMPTN, aku harus putusin harapanku di STAN. Kalau aku mutusin di STAN, aku belum tentu kecapai STAN, dan belum tentu juga aku bisa SBMPTN dan lulus. Aku belum tentu, semuanya nggak ada yang pasti. Nah, akhirnya semua keputusan ada di tangan kamu. Kamu yang mau menjalani itu. Tapi Bapak saranin ini. Jadi dikasih tahu lah kelebihannya SNMPTN plus minusnya dari kedua pilihan besar ini tadi. Akhirnya aku langsung bikin surat, beli materai ke tukang fotokopi, terus tanda tangan sambil nangis, kayak ya Allah, disaksiin Bapak sama Ibu di belakang aku kanan kiri, aku nangis, tanda tangan tuh ambil nempel gitu. Ya Allah, itu sedih banget, kayak oke, udah, ini selesai. Jadi, kalau ini udah kirimkan, udah selesai. Dan aku cuma satu waktu itu. Ya udah, berarti ada STAN yang terbuka. Cuma ada STAN aja yang buka aku. Walaupun ntar gimana, aku nggak mikirin kayak ntar gimana ya. Aku nggak tahu. Pokoknya ini yang pilihan yang dan kamu harus bertanggung jawab atas pilihan kamu. Pilih banget nih Mbak. Habis itu aku kirimkan ke sendiri karena mau habis waktunya. Karena dari pengumuman dari Prasiata sampai 1 kali 24 jam udah mau habis kan. Aku kirim ke sekolah naik motor, itu bener-bener hujan di tengah jalan, hujan, badai, petir, astagfirullahaladzim kalau diingat sendirian. Kayak di samping itu aku bawa berkas surat pengunduran diri, di samping itu aku bawa berkas untuk pendaftaran. Waktu itu pendaftaran vokasi Undip, karena ada jalur berkas gitu kan, aku lupa, jalur berkas gitu yang dikirimkan lewat pos. Kebetulan sekolah kita di samping kantor pos, aku bawa itu berkasnya, udah tanda tangan semua, pakai nilai di print kayak gitu, udah aku bawa 2. Terus aku bikin story WA kalau nggak salah, agak nggak tahu ya, story WA di sekolah gitu. Teman-teman pada bingung, kenapa di sekolah gitu kan, ada apa kamu kok di sekolah jajan gitu. Teman-teman pada bingung. Terus di malamnya aku keluar dari grup SNMPTN, dikeluarin. Astaga, ya Allah, itu sedih banget, kayak semalaman meratapi SNMPTN, ya Allah, jadi aman gitu. Tapi ya nggak apa-apa ya, udah sabar aja. Jadi setiap hari itu harus sabar, bener-bener sabar, husnuzon billah, nggak boleh berprasangka buruk apapun yang terjadi. Setiap putusan itu udah ditakdirkan, udah dikonsep sebenarnya sama Allah, itu udah dikonsep sampai. Iya, itulah kisah mundurnya aku dari SNMPTN. Oke, teman-teman, gimana nih? Ya ampun, ternyata keputusan berat ini tuh juga udah di plan gitu. Ada plan A, ada plan B gitu, ya nggak Mbak? Iya, betul sekali. Ya. Tapi Mbak, tadi kan sempat daftar di Universitas Diponegoro ya. Nah, itu apa kabarnya nih Mbak? Boleh nggak ceritain? Oke, apa kabar di Undip?
dulu aku alhamdulillahnya, jadi waktu proses aku untuk move dari SNM ke SBM itu ada si vokasi Undip ini di tengah-tengah. Ini bener-bener aku ya Allah tolong ini diterima, tolong ya Allah gitu kan, karena aku jujur banget gak persiapan SBM sama sekali, jujur udah masuk 2021 aku belum persiapan. Di saat semua orang persiapan SBMPTN aku belum, emang kayak aduh bisa dibilang kayak kepedean gitu loh, aku mau SNM, kayak kepedean banget aku mau SNM tuh, kepedean itu salah aku sih, jadi aku kurang prepare di SBMPTN. Maka dari itu aku kayak berharap banget, tolong ya Allah ini vokasi Undip aku kirimkan, bismillahirrahmanirrahim, keterima. Alhamdulillah keterima di vokasi Undip, udah pendaftaran ulang, udah bayar, habis itu SBMPTN lah. SBMPTN di hari pertama, sesi pertama, jam pertama di kursi nomor 1. Aku SBMPTN di FEB UGM. Wow, itu kayak hujan-hujan juga di sana. Subuh-subuh berangkat sama bapak pakai motor berdua, kayak udah di jalan udah kayak panik banget. Tapi nggak apa-apa, bismillahirrahmanirrahim, aku bisa. SBMPTN ini satu-satunya kesempatan aku gitu kan. SBMPTN aku pilih pilihan 1 di akuntansi UGM, pilihan 2 di akuntansi Undip. Alhamdulillah mungkin karena ada dorongan-dorongan dari dulu ibu aku Undip juga, Ilkom Undip, terus kakak aku juga sempat di Undip, sempat menjadi batu loncatan sebelum itu juga. Terus alhamdulillahnya keterima di akuntansi Undip, alhamdulillah banget. Jadi aku punya 2 Undip, terus punya 2 Undip, punya 2 keluarga kan. Udah di vokasi Undip aku udah mundur, nggak apa-apa, bismillah, udah maju lagi. Alhamdulillah itu udah seneng banget ada di ada di akuntansi Undip, FEB Undip. Tapi aku di sisi lain masih ada satu nih yang memanggil-manggil aku gitu, Tan apa kabar gitu kan, Tan apa kabar lah, tolong gitu. Nah karena aku jujur UTBK itu yang aku preparein adalah di TPS-nya, karena emang Tan itu rajanya mendadak TPS ya. Iya, TPS ya teman, kalau mau pesan TPS-nya gitu. Dan itu jujur rajanya mendadak, apapun tuh mendadak, gak ada yang kayak kita bisa siapin, gak ada, semuanya mendadak. Tiba-tiba TPS, TBK dipakai gitu kan, tiba-tiba lebih dari 600 harus rata-rata. Nah di saat itu, di saat pengumuman itu aku lihat ada TPS aku yang kurang dari 600. Aku dulu pikirnya semuanya harus 600 ke atas. Ternyata enggak, ternyata rata-ratanya. Setelah aku rata-ratain masuk, alhamdulillah aku udah bodo amat sama TPA, udah bodo amat. Aku dulu karena nggak belajar TPA-nya, bener-bener nggak belajar, apa itu, geografi kalau nggak salah, itu bener-bener aduh udah parah lah, hancur lebur. Tapi untuk di ekonomi aku agak tinggi, jadi aku bisa masuk ke FEB Undip gitu. Nah seperti itu kisah dari UTBK. Jadi gitu ya. Tentunya ada suka dukanya gitu. Ini kan sempat ikut UTBK ya Mbak, dan di STAN sendiri itu memang yang dibutuhkan adalah nilai TPS-nya. Iya, boleh nggak sih Mbak Lala spill dong, biar teman-teman tuh punya gambaran gitu. Oke, mari kita time to spill. TPS aku dulu, jujur ya, itu 646,285 itu TPS. Karena aku jujur nggak ada targetnya cuma yang penting di atas 600. Entah aku 600,01 aku nggak apa-apa ya Allah, nggak apa-apa gitu kan. Yang penting masuk dulu, karena di STAN itu per tes, per tahap. Kalau udah gugur ya udah. Kalau kamu masuk, apapun bagaimanapun nilai kamu ya kalau kamu masuk gitu. Yang penting itu, yang penting
target minimum sama kuota. Nah, ada yang menarik nih. Jadi dulu itu yang daftar di STAN itu ada 44.500. Wow, banyak banget gitu. Iya. Nah, terus nggak tahu berapa yang lolos, berapa yang dibutuhkan STAN. Tiba-tiba muncullah pengumuman jeng bahwa yang dibutuhkan hanyalah 275. Subhanallah, itu Allahu Akbar. Jadi perbandingannya potensi buat aku lolos itu hanya 0,1%. Jadi kayak dari awal pun udah nggak mau UTBK, tapi harus UTBK dan 275 orang se-Indonesia. Ya Allah, itu aku udah nangis lagi. Jadi setiap hari tuh aku kayak ada aja yang mengejutkan gitu. Jadi kayak jantung tuh harus emang siap, karena setiap pengumuman itu mendadak dan harus siap apapun yang terjadi. Terus aku nangis lagi, gimana ini, gimana, udah insecure karena semua orang aku lihat tuh udah siap banget. Fisik, latihan tiap hari, nge-gym, apa ini, apa itu. Terus aku merasa ya Allah, gitulah. Oke. Tadi kan kita udah bicara tentang SBM, terus seleksi mandiri. Kalau waktu tes di STAN sendiri, ada nggak sih tantangan atau hambatan di waktu hari H? Baik, ini mengingatkan aku kembali ke masa lalu aku ya. Jadi dulu itu yang paling menarik waktu aku TKK sama psikotes. Nah itu tuh setelah SBMPTN selesai, aku masuk SKD di gedung BKM Jogja. Dia terbapak lagi, berdua lagi, motoran lagi. Itu kayak, jadi setiap mau tes tuh ada kayak tradisi aku tuh doain dulu sama bapak di depan gedung gitu loh. Ini lihat dulu gedungnya, terus didoain dulu, terus diusap-usap kepalanya, terus dicium keningnya dulu gitu, baru aku boleh masuk. Itu udah masuk di BKN SKD yang itu nilainya langsung keluar. Jadi aku ngerjain, misal aku klik salah, oke, salah gitu, orang rumah aku bisa tahu kalau aku salah ngerjain nomor itu. Ya ampun, bikin deg-degan ya. Jadi live stream YouTube, kakak aku di Pontianak lihat, bapak ibu dan keluarga aku di rumah lihat, itu kayak live stream nilai aku. Nah itu bikin tantangan banget itu sih, kayak aku ngerjain di sini, orang keluarga aku lihat gitu. Aku nggak mungkin kan kecewain mereka dengan aku ngerjain asal-asalan, aku putus asa di sini itu. Udah gitu keluar gedung, oke, aku dapat nilai 458 waktu itu SKD. Ya, aku nggak tahu kuota yang dibutuhkan berapa, nggak tahu itu tuh masuk ranking mana, aku nggak tahu. Pulang dari situ, bapak aku langsung hitung semuanya. Dari hari pertama sampai hari terakhir hitung. DIY berapa nih? DIY berapa? Kamu ranking berapa DIY? DIY kan biasanya bisa jadi patokan ya. Terus, kalau kamu segini di DIY berapa untuk nasional? Jakarta berapa nih? Medan berapa nih? Kayak gitu. Jadi aku tuh di rumah udah pulang tes, bapakku masih semangat ngitung aku ada ranking berapa, persentase aku keterima tuh berapa, segitunya. Jadi terus abis itu di TKK sama psikotes itu udah aku bener-bener mata aku minus, dokternya udah nggak bisa ngobatin, aku cabut gigi aku kan ada yang bermasalah, udah cabut gigi, tensi aku rendah terus sampai udah makan sate kambing tiap hari dengan beli tensimeter digital. Habis itu karena waktu itu masih maraknya COVID ya, aku biasanya kan timbang di itu posyandu dekat rumah. Nggak bisa nih, kalau kamu kesana bahaya. Beli timbangan sendiri, beli tensimeter. Dan perlu diketahui beli itu tes mata yang paling besar
Angka-angka itu ya, huruf angka-angka huruf-huruf. Aku hafalin tuh huruf. Siapa tahu itu keluar nanti. Siapa tahu itu yang dipakai. Aku hafalin. Tuh. Terus, oh iya, SKD jangan lupa hafal UUD ya. Dari pasal 1 sampai akhir. Oke, ini teman-teman boleh dicatat ya. Itu kayak bermanfaat banget sih. Kayak jadi benar-benar ibu aku nyiram bunga, aku pasal 1, pasal 2 MPR, pasal 3 presiden apa aku lupa sekarang. Tapi aku kayak gitu benar-benar gitu. Terus Pancasila gitu-gitu penting ya teman-teman sih. Terus balik lagi ke TKK itu. Di hari H tanggal 12. Nah, tanggal 12 aku berangkat Bismillahirrahmanirrahim dengan baju masku putih-putih semua dan kerudung hitam aku masih inget banget. Itu aku tes. Dan swabnya biasanya kan swabnya itu di rumah ya. Kita bawa tes swab, bawa kertas surat swab. No, waktu itu tes di sana. Dan aku gak enak badan. Waktu dites, itu dites dan hasilnya positif. Jadi aku TKK itu positif COVID. Aku akhirnya dipulangkan. Waktu itu aku dipulangkan, aku udah di Jogja itu satu seksi tuh banyak, ratusan. Udah penuh di bawah tenda tuh ratusan. Untung aku nomor 31, bahkan kupon itunya masih aku simpen di tasku sekarang. Buat kenang-kenangan ya. Iya. Nomor 31, aku tes swab positif dan aku langsung telepon bapak aku positif, harus pulang. Dia kayak, aduh ya Allah. Terus aku jalan dengan sempoyongan udah kayak, emang kan sakit, dari rumah mah udah sakit gitu. Tapi aku nggak tahu itu COVID gitu loh. Terus aku udah duduk gitu, udah nggak bisa apa-apa lagi. Aku akhirnya pulang dan di saat keluar gerbang ditanya, kenapa balik? Positif Pak, oke. Itu Pak Satpam bilang, oke, semangat gitu. Dan orang tua yang lain di belakang aku, di belakang bapak aku kayak pada, oh COVID ya, oh positif. Aku langsung ya Allah. Tekanannya emang banyak banget gitu ya. Abis itu pulang pakai motor, aku udah teriak parah. Udah gebuk-gebuk karena udah nyampe tengah gitu loh. Udah SBM udah, semua udah aku korbanin pengorbanan semua udah, kayak laluin beberapa tahap udah di sini. Aku nggak boleh gagal, tapi aku udah gagal gitu loh. Pada saat itu aku gagal banget. Mau maju aja aku nggak bisa gitu. Aku harus pulang. Nah itu habis itu ya udah positif, aku nangis bener-bener. Aku ya Allah di motor tuh udah teriak-teriak dari Jogja sampai Gunung Kidul tuh udah parah lah. Habis itu aku nggak langsung pulang ke rumah karena ada adik-adik aku, ada orang rumah. Aku diajakin ke sungai sama bapak, ke sungai healing dulu ceritanya. Healing dulu ke sungai sambil nangis gitu. Sambil berjemur karena COVID kan, jemur gitu. Terus akhirnya ya udah, dan itu nggak ada yang tahu. Kita karantina ya udah karantina, tapi kita cukup orang-orang yang perlu tahu aja. Semua orang nggak tahu, bahkan nenek kakek nggak ada yang tahu, tetangga-tetangga yang nggak ada yang tahu. Yang kita jaga, kita karantina, oke kita karantina, tapi nggak ada yang tahu karena itu bakal pressure aku gede banget kan. Di situ aku nggak bisa ngapa-ngapain, aku udah stres, udah depresi waktu itu, benar-benar nggak bisa lagi. Terus akhirnya dikasih kesempatan 4 hari, tanggal 16 aku boleh maju lagi. Bagaimana caranya 4 hari aku harus sembuh dari COVID yang menyebalkan? Bagaimana caranya? Oke, aku minum, konsumsi obat semua aku minum, madu aku minum, dan aku bersihin hidung pakai yang itu. Terus sakit banget tiap hari, setiap menit gitu. Itu tetap, dan di waktu itu stamina aku untuk lari, untuk tes fisik itu udah nggak ada, sama sekali udah nggak ada. Aku ya udah pasrah aja, aku nggak siap soalnya. Nah, stamina aku buat lari, buat push up, sit up, chin up tuh nggak ada, udah lost gitu aja. Tapi aku masih punya tekad, dan bapak dan ibu aku masih benar-benar punya tekad gede, gimana aku mau runtuh gitu loh.
gimana aku mau runtuh dengan itu. Tiap hari aku benar-benar di treat dengan baik, disemangatin, tiap diantar ke sungai lagi untuk berjemur, biar gak ada orang yang tahu. Berjemur di sungai, di hutan, tengah hutan, atas waduk gitu. Jadi kayak aduh, berjemur kayak gitu. Dan akhirnya harusnya yang TKK sehari dan hari kemudian lagi baru psikotes, no, aku TKK dan psikotes aku lakuin di hari yang sama. Dari pagi sampai siang aku TKK, lari 12 menit, tarik kekerasan 12 menit, itu terus tes kesehatan dulu di rumah sakit Abdul gitu sama tentara-tentara gitu, karena udah sisa kan, ini orang sisa, ini orang buangan bekas COVID ini gitu kan. Akhirnya aku bawa tes, udah negatif, terus tes itu tadi semuanya baik, tensi aku baik, bahkan tensi aku 130 waktu itu. Aku nggak tahu gimana, pokoknya tensi aku 130, dicek pakai alat, aku lihat sendiri, kayak yang tadinya darah rendah, kayak bismillahirrahmanirrahim, sholawat terus, akhirnya bisa dan boleh untuk lari. Karena ada juga yang tes kesehatan, namun nggak bisa gitu. Kesehatannya nggak bisa, tensinya terlalu rendah atau terlalu tinggi, jadi nggak bisa untuk tes fisik gitu. Nah, alhamdulillahnya aku bisa dan lari. Itu Bapak udah panik banget. Yang penting kamu gak pingsan. Apapun yang terjadi, mau kamu cuma lari 2 lintasan gak apa-apa. Yang penting kamu gak pingsan, kamu masih sehat gitu. Alhamdulillahnya aku bisa lari lintasan, dan di tengah-tengah mantan pasien COVID itu, alhamdulillahnya aku yang paling ini larinya, yang paling cepat, paling banyak lintasannya gitu. Nah udah chin up, satu run gitu kan. Habis itu udah masuk ke istirahat, makan di luar, ganti baju di masjid kayak gitu, makan sate kambing lagi biar tensinya baik gitu kan. Terus habis itu langsung habis ada zuhur aku psikotes. Nah, psikotes itu tipsnya banyakin latihan banget, kayak yang beli buku psikotes. Nah itu coba, jadi kita nggak boleh nggak nyoba satu soal pun. Kayak semua tipe soal harus kita coba. Entah itu nyantol, entah enggak, yang penting kita coba. Yang bikin nyantol ke otak, yang bikin kita bisa tuh Allah kok gitu. Kita harus yakin aja, kita nyoba aja. Kita ada 3 soal, kita nyoba 3-tiganya. Siapa tahu ada satu tuh yang dibisakan oleh Allah. Jadi kayak kalau kita cuma nyoba satu aja, kan nggak tahu kalau ada yang ini gitu loh. Jadi kita harus berusaha sekuat tenaga, baru kita pasrah. Oke, keren banget ya. Karena pasti dalam perjalanan tuh bakal ada hambatannya. Tapi di samping itu pasti bakal ada support system, dan tentunya kita bisa berusaha buat tetap teguh gitu pada impian kita gitu. Oke, kan tadi tuh melihat latar belakang dan kondisi Bapak tadi, mungkin boleh dong kita dikasih kayak ilmu manajemen waktu gitu. Karena kan pasti kesibukannya Mbak Nala tuh nggak cuma di akademik, tapi juga aktif di organisasi, kemudian di kegiatan-kegiatan sosial masyarakat lain gitu kan ya. Ya, untuk manajemen waktu sendiri, aku ceritain aja ya dari pagi gitu. Ini benar-benar kayak waktu aku wawancara tes yang terakhir, disuruh menceritakan diri sendiri gitu. Itu tipsnya untuk yang besok mau wawancara, aku bisa banyak karena emang nggak boleh gitu kan. Jadi gitu ya. Iya, tapi aku bisa kasih tipsnya sesuai pengalaman aku. Itu jadi di wawancara itu kita harus kenali diri sendiri. Terus untuk manajemen waktu itu aku juga ditanya itu, dan aku manajemen waktunya pagi itu harus bangun pagi jam 3 tahajud, sholat hajat sama sholat witir. Itu 3 rangkaian yang
apa yang di setiap hari tuh dilakuin dan bukan aku aja gitu. Bapak dan ibu juga ngelakuin itu. Jadi misal aku nggak bisa bangun, aku dibangunin, harus kamu ingat gitu, ingat kamu harus kamu sedang berjuang gitu. Kamu sedang berjuang. Bismillah, semangat, bangun, kamu tahajud, hajat, witir. Di hajat itu, sholat hajat itu, minta apapun, sedetail apapun kepada yang maha kaya. Minta apapun. Misal, ya Allah tolong jadikan aku bisa lari 12 menit dengan 2,5 km ya Allah, tolong. Sampein aja. Terus aku mau nilai SKDR itu segini ya Allah. Sampein aja. Karena kalau kamu nyampeinnya setengah-setengah, Allah juga bingung gitu. Kayak kamu sebenarnya yakin gak sih sama niat kamu? Kamu mintanya serius gak sih gitu kan? Nah, kamu harus benar-benar, kalian semua adik-adikku harus semangat dan minta itu yang detail ya, tolong. Itu yang detail. Gitu ya teman-teman, ingat kita doanya harus detail dan itu juga paham maunya kita tuh gimana gitu. Biar nggak salah gitu. Terus gimana nih Mbak? Buat tadi kan sempat diterima di Undip, kemudian juga persiapan SAN, manajemen waktu buat belajar gitu. Itu kan pasti susah banget ya. Gimana tuh Mbak? Untuk manajemen waktu sendiri, aku pagi itu latihan fisik ya. Pagi latihan fisik, terus setelah itu aku harus makan. Benar-benar makan tuh jangan sampai kelewat. Karena untuk menjadi kesatria, menjadi pejuang tuh harus makan. Gitu. Pokoknya harus makan banyak. Terus habis itu belajar. Di salah waktu itu belajar. Baca buku. Kalau aku juga sempat mengalami bosanan dengan buku. Walaupun aku cuma beli buku satu, itu bosan banget gitu. Nah, aku lihat YouTube. Di YouTube tuh banyak. Jadi kayak sambil rebahan, sambil main-main, sambil nyiram bunga tuh lihat YouTube. Jadi kayak keinget gitu loh, kayak materi-materi tentang Pancasila, tentang TWK, tentang apapun itu tuh dari YouTube aku lumayan banget banyak waktu. Jadi dari visual, dari penjelasan di YouTube tuh lumayan banget banyak waktu. Terus untuk sorenya itu kadang aku lari sore, tapi kadang-kadang sih karena aku biar nggak kalorinya kebuang banyak, karena nanti sia-sia aku makan banyaknya untuk naikin BB kan. Nah, itu belajar, terus sore itu kalau bisa tidur dulu karena malamnya kita harus stamina on banget nih. Ekstra ya. Iya benar. Jadi habis maghrib amalan karena harus amalan. Kalian gak bisa enggak gitu. Dan kunci untuk doa itu dikabulkan itu kuncinya sholawat gitu teman-teman. Jadi jangan lupakan sholawat di hari-hari kalian. Kalau kalian benar-benar mau, benar-benar yakin sama pilihannya, jangan lupa sholawat. Karena Rasul tuh yang nyampein. Loh, kamu jangan kayak langsung minta gitu, nggak ada Rasul di situ yang nyampein, yang benar-benar sebagai perantara kita. Jangan, kita harus sholawat, harus yang banyak, yang yakin bahwa kita itu mau dikabulkan cita-citanya. Terus belajar malam sampai kadang begadang, kadang enggak juga gitu. Ini yang penting aku belajar, dan karena aku nggak suka nyatet, aku latihan soal banyaknya. Jadi materinya dikit-dikit aja, terus latihan soal gitu. Terus kadang jam 2 itu aku try out, karena kalau siang, sore, sama malam. Sore itu kan banyak adik-adik. Nah, aku bisa kerjain try out tuh malam banget. Tapi jangan kebanyakan try out juga gitu. Itu karena aku pernah di posisi aku down banget karena nilai try out aku kecil. Jadi nilai try out aku membuat aku patah semangat. Pernah banget, dan itu kayak mengganggu banget. Habis itu aku nggak bisa jalan. Aku kayak udah lemes, nggak bisa jalan, nggak bisa belajar lagi. Dan itu H-100 UTBK kalau nggak habis 2.
udah aku langsung stop, udah dimarahin sama bapak, kamu tuh apaan sih gitu. Kayak gitu tuh, kayak tryout itu ya penting, tapi untuk kalau kayak gini caranya ya kurangin tryoutnya, banyakin belajar materi kayak gitu. Oke, belajar materi, jadi ulang itu setiap hari sambil di waktu senggang bikin jus wortel, bikin susu gitu. Oke, keren banget ya teman-teman. Sekali lagi, kita pasti punya kondisi dan latar belakang yang berbeda-beda, tapi manajemen waktu tuh penting banget karena itu kuncinya gimana kita bisa mengelola kondisi kita masing-masing. Tadi juga udah di-spill tips dan trik belajarnya juga ya. Kalau ini Mbak, pasti kita itu kalau berjuang meraih mimpi, pasti kalau kita berjuang meraih mimpi itu kan kayak ada tekanan gitu. Nah, gimana sih cara Mbak Lala itu memanajemen diri biar enggak stres gitu? Karena kan ya rutinitas tuh lama-kelamaan bikin kita bosen gitu ya. Jujur pasti di saat kita itu ada di atas, ada di bawah, pasti kayak apalagi kita perempuan gitu tuh, ada masa-masa menstruasi yang bikin kita benar-benar bad mood banget, gak bisa ngapa-ngapain, tapi kita dituntut untuk kayak belajar kayak gitu kan. Itu harus ingat, kayak kalau udah marah, udah tenang, istighfar dulu, tenang dulu, jangan kebanyakan lihat medsos dulu, karena di sana banyak pejuang-pejuang lain yang kayak mereka gigih gitu kan, terus kita padahal sebenarnya itu yang ditampilin mereka. Fokus mereka ya tahu, pokoknya sama sendiri. Mereka nggak tahu kayak sebenarnya kita tuh udah berjuang, tapi kita kan nggak tunjukin, dan jangan ditunjukin. Jangan ditunjukin, karena Allah akan lebih mudah mengabulkan jika hajat kamu terahasiakan. Jadi aku dulu benar-benar gak ada yang tahu, aku mundur dari SNMPTN gak ada yang tahu, aku mau daftar stan gak ada yang tahu, aku beli materai kalau bisa di tukang fotokopi yang jauh, gitu. Jadi benar-benar semua rahasia. Dan waktu pengumuman akhir dan boom gitu loh, semua orang kayak kaget gitu, kayak wow, ternyata orang taunya aku di akuntansi itu Undip gitu kan. Setiap tahap-tahap pengumuman itu yang tahu cuma aku, ibu aku, dan bapak aku aja. Udah. Oke. Gitu ya teman-teman. Jadi memang kita perlu ada cara pinter-pinternya kita buat manajemen diri dan kita tuh bisa fokus sama perjalanan kita sendiri gitu. Oke, Mbak Lala. Tadi kita udah sharing tentang perjalanan Mbak Lala dari awal sampai akhir, bahkan dengan tips and trik dari Mbak Lala sendiri. Boleh dong kasih ujangan pesan buat para pejuang mimpi ataupun khususnya buat pejuang mahasiswa baru PKN STAN gitu. Apa Mbak? Oke. Sebelumnya di belakang aku di sini ya, kalian bisa baca dulu ini. Boleh dibaca dulu ya dulu. Baca dulu. Oke, kalau udah. Impian itu kayak bener-bener, kalau kalian niat bener-bener niat dulu ya, udah niat, udah mantep, bulat, itu harus dipertanggungjawabkan gitu. Jadi niat itu harus dipertanggungjawabkan dan semangat, jaga semangatnya bener-bener, jangan lihat kanan kiri, karena kita juga sebenarnya punya jalan masing-masing, gak bisa kita samakan gitu. Kita gak bisa nyamain kita sama orang lain. Kapasitas belajar kita misal malam gak bisa kita paksakan siang, kapasitas belajar kita 1 buku gak bisa kita paksakan 3 buku gitu. Tapi dengan 1 buku itu ada lembar-lembar keajaiban. Jadi kita harus yakin dengan kayak gitu, dan jangan seuzon sama apapun. Misal kita kayak tadi, aku udah yakin aku bisa lari dengan sehat, ternyata no, enggak segampang itulah gitu. Segampang itu, ada batu besar lagi. Jangan seuzon sama takdir Allah, jangan seuzon sama lingkungan kalian. Karena aku stres karena aku seuzon dulu, jujur aku
aku nggak berprasangka baik. Aku nggak berprasangka baik sama orang. Bahkan orang tuh kayak, ih jahat banget sih, kayak jahat banget mau iniin aku, mau apa namanya, menghalangi aku gitu kan, misal kayak gitu. Terus ya ampun, orang-orang udah pada siap banget sih, dapet udah dapet SNM waktu udah, ya Allah belum dapet apa-apa gitu. Nggak usah kayak gitu. Kita punya jalannya dan kita punya waktu kita sendiri. Waktu yang paling tepat untuk kita. Dan satu lagi, saat itu worth it banget untuk diperjuangkan. Oke, dan fokus banget buat Mbak Lala karena kita banget loh, jangan yang teman, kita harus niat, harus bertanggung jawab, fokus sama diri, semangat. Oke, keren banget Mbak Lala. Makasih banget sudah menyempatkan waktunya buat sharing sama kita nih di podcast Ulas Balik episode pertama. Terima kasih juga buat teman-teman di sini yang udah menyimak sampai habis. Tentunya banyak banget manfaat yang bisa kita peroleh di sini. Tapi tenang aja, karena setelah ini bakal ada episode selanjutnya yang nggak kalah seru dan dengan topik sekolah kedinasan lainnya. Penasaran nggak sih? Oke. Untuk itu, pantengin terus channel YouTube Beribik Jurusan. Oke, akhir kata, mohon maaf kalau saya sendiri ada kesalahan. Dan sampai jumpa di podcast episode berikutnya. Terima kasih. Terima kasih semuanya.